Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita kembali bertemu dengan Jendela Katekese Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Pada kesempatan pertemuan kita kali ini, kita akan membahas sakramen penyembuh. Sakramen penyembuh ini terdiri dari paling tidak dua hal ya, yaitu sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengakuan dosa, dan juga sakramen pengurapan bagi orang sakit. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu sakramen, yaitu sakramen pengakuan dosa. Ada banyak hal yang akan kita bahas di sini tentang sakramen pengakuan dosa ini. Yang pertama adalah penamaan dari sakramen ini. Ini disebut sebagai sakramen tobat karena di situ secara ansih yaitu bahwa orang datang dengan niat hati bertobat dari segala kesalahannya. Lalu yang kedua adalah sebagai sakramen pemulih, yaitu memulihkan kembali hubungan. Jadi dosa itu membuat hubungan antara Allah dan manusia terputus, retak. Nah, dengan sakramen ini, maka hubungan itu dipulihkan kembali. Orang juga mengatakan sebagai sakramen pengakuan, orang datang ke tempat yang sudah ditunjuk di situ untuk apa? Untuk mengakukan dosa-dosanya. Maka disebut sebagai sakramen pengakuan. Lalu juga disebut sebagai sakramen pengampunan. Kenapa dikatakan sebagai sakramen pengampunan? Karena di situ ya ada institusi atau mungkin orang mengatakan juga gereja yang memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa, orang yang mengakukan dosanya itu. Sehingga di situ terjadi yang disebut sebagai perdamaian. Ya, karena apa? Orang yang berdosa telah mengakukan dosanya, lalu di situ diampuni, maka orang kembali di dalam bentuk damai atau sejahtera di sini. Lalu untuk apa kalau kita menanyakan? Kan kita itu sudah dibaptis, ya. Kita sudah dibaptis dan kita tahu bahwa orang yang dibaptis paling tidak menerima anugerah yang luar biasa, yaitu bahwa dosa asal dihapus dan dosa yang telah dilakukan ketika dia belum dibaptis itu juga dihapus. Lalu apa gunanya untuk sakramen ini? Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, kodrat manusia adalah rapuh ya. Kodrat manusia itu mudah jatuh di dalam dosa, konkupisiensia ya, dikatakan sebagai
konkupisенsia, orang mudah jatuh, rapuh di dalam kedosaan. Maka dibutuhkan yaitu sarana di mana Allah mau menyelamatkan manusia melalui gerejanya, yaitu dengan jalan pengakuan dosa. Pertobatan bagi orang yang telah dibaptis. Yang pertama adalah ini mengikuti seruan Yesus. Itu nanti akan dibahas juga secara lebih gamblang. Di situ bagaimana Yesus mengajak kita untuk apa? Untuk bertobat sebagai pewartaan kerajaan Tuhan. Ini. Lalu juga bahwa pertobatan orang yang dibaptis ini juga pertobatan di dalam gereja, mendamaikan dengan Allah melalui Yesus, juga mendamaikan dengan sesama di dalam gereja, karena pengertian gereja adalah paguyuban orang yang beriman di dalam Tuhan. Ini. Ya. Lalu juga pertobatan menjadi persekutuan gereja berdasarkan pertobatan Petrus. Petrus ini menjadi kiblat buat kita, terutama bagi orang yang berdosa. Ya, ini. Jadi Petrus sendiri mengatakan, pergilah daripadaku Tuhan, sebab aku ini orang yang berdosa. Maksudnya apa? Petrus merasa tidak pantas karena dia adalah orang berdosa. Itu dikatakan ketika apa? Ketika terjadi sebuah peristiwa, Yesus telah mengajar dari situ, lalu dia menyuruh kepada Petrus dan kawan-kawannya untuk lebih ke tengah lagi, lalu disuruh menebarkan jala untuk menjala ikan. Bagi Petrus seorang nelayan, apa yang dikatakan Yesus sungguh-sungguh tidak masuk di akal sebagai seorang nelayan, ya, nggak masuk di akal. Dia sudah semalam-malaman untuk apa? Menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Lalu di siang bolong Yesus menyuruh untuk menebarkan ikan. Menurut dia sebagai seorang nelayan itu tidak mungkin. Tapi dengan kata itu Petrus pun menjalankan apa yang diperintahkan Yesus. Karena engkau yang menyuruh, aku akan menebarkan jala. Dan ketika jala ditebarkan, mendapatkan hal yang luar biasa sekali. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Kristus. Petrus menebarkan jala, bisa dengan banyak kemungkinan. Mungkin jengkel, mungkin ya weslah pasrah atau apapun juga. Tapi yang jelas Petrus tetap menebarkan jala. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Ini. Dan hasilnya luar biasa sekali, yaitu bahwa satu perahu untuk menampung ikan tidak cukup. Dia harus memanggil teman-teman yang di perahu lain untuk apa? Untuk menampung ikan itu. Bahkan dikatakan jalannya pun sobek. Karena apa? Karena banyaknya ikan. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ini. Jadi pertobatan Petrus. Petrus melihat kenyataan yang di luar kemampuan akal pikirnya. Ternyata dia melihat bagaimana Tuhan hadir buat dia. Sehingga dia merasa apa? Tuhan, aku ini tidak pantas, pergilah dari aku karena aku tidak pantas. Ini yang dikatakan Petrus, ya. Ini. Dan juga nanti akan kita melihat juga bagaimana Petrus itu telah mengkhianati Yesus 3 kali, ya. Ketika Yesus diadili, Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Siapakah dia? Aku juga nggak tahu. Sampai 3 kali. Ini. Apakah engkau teman dari orang itu? Enggak, saya nggak kenal dia kok. Nah, ini yang dikatakan Petrus, ya. Sampai 3 kali, sampai ayam berkokok. Baru dia menyadari, lalu dia menyesali, bertobat. Ini yang nanti penyesalan Petrus ini yang nanti akan menjadi dasar juga bagaimana orang harus mengakukan dosa. Ini. Ada istilah juga di dalam pentobatan itu adalah tobat batin. Yang diminta dari tobat batin adalah sesal sempurna. Hakikat dari pengakuan dosa adalah sesal sempurna. Apa itu? Yaitu bahwa animi cruciatus, kesedihan jiwa, karena kesedihan jiwa. Mengapa jiwanya bersedih? Karena telah mengkhianati Tuhan. Tuhan yang sudah mencintai manusia,
Lalu manusia tidak menjawab dengan cinta, tapi justru dengan perbuatan dosa. Maka di situ hati kita bersedih, kesedihan jiwa, animi cruciatus. Ini. Dan juga compusio cordis, penyesalan hati. Hati kita sungguh-sungguh dengan penyesalan yang luar biasa. Saya menyesal dengan perbuatan-perbuatan ini. Jadi istilah bukan kayak orang Jawa, kapolombo. Kapolombo itu maksudnya apa? Ketika dia sedang makan pakai cabai, waduh pedes kapok. Tapi habis itu apa? Ambil gorengan, makan lagi dengan cabai lagi. Nah ini kapolombo. Setelah berbuat dosa, ditebus, berdosa lagi. Nah seperti itu. Ini. Jadi terjadi bukan karena orang itu takut terhadap hukuman dosa, sesal sempurna itu. Bukan karena takut, tetapi apa? Tapi kesedihan, ya, kesedihan penyesalan dari hati karena telah menjauhkan diri dari cinta Allah. Ya. Menjauhkan diri dari kasih Tuhan. Maka dia mencoba untuk kembali lagi kepada kasih Tuhan. Jadi sesal sempurna adalah sesal yang dibuat dengan kesungguhan hati. Bukan karena takut karena dosa, tapi karena aku ingin mencintai kembali kepada Allah. Ya. Nah, di sini setelah orang melakukan pengakuan dosanya, di situ bisa diwujud nyatakan dengan apa? Dengan puasa, berdoa, dan bersedekah. Ini. Puasa, berdoa, mati raga, bersedekah. Ini berdamai dengan alam dan isinya. Ini juga menjadi bentuk-bentuk pertobatan kita, karena kita harus menyadari juga bahwa kita juga sudah menyakiti alam ini dengan apa? Dengan sampah plastik dan sebagainya seperti itu. Laut juga sudah bukan hijau atau biru lagi, tapi laut sudah menjadi hitam karena limbah-limbah pabrik dan sebagainya. Tas-tas kresek juga sudah bertebaran di lautan. Ikan yang mengira bahwa itu adalah ubur-ubur, ketika dimakan ternyata plastik dan terdampar di pinggir-pinggir pantai, ikan yang mati itu. Nah ini, jadi ada pertobatan menjadi hidup baru. Jadi satu dimensi adalah kepada Allah, dimensi yang lain adalah kepada sesama dan alam sekitar kita ini. Masa pertobatan, ya, masa pertobatan. Kapan orang itu harus bertobat mengakukan dosa? Kapan orang mengakukan dosa adalah ketika dia berbuat dosa, terutama adalah dosa berat. Dan kapan dosa itu dikatakan sebagai dosa berat? Dosa dikatakan dosa berat apabila orang itu tahu, mau, dan bebas. Ya, itu dikatakan sebagai dosa. Tahu, mau, bebas. Pertanyaannya, apakah seorang ibu yang mengatakan kepada anaknya yang sedang membawa gunting, lalu dia membohongi anaknya, "Nak, jangan membawa gunting atau membawa pisau. Kalau membawa itu, nanti harimau akan datang." Bapak Ibu, apakah dengan mengatakan itu, dengan berbohong itu, lalu nanti harimau akan datang? Saya kira juga tidak. Ibu ini telah berbohong. Tapi apakah dia berbuat dosa? Mari kita selidiki dengan 3 perkara tadi. Apakah tahu bahwa ibu itu berbohong? Tahu. Apakah ibu itu mau? Ya sebetulnya sih agak terpaksa juga. Masih bisa sih, ya, untuk berkata jujur lalu mengambil pisau itu dari anaknya, tapi anaknya nanti pasti akan menangis. Ini, apakah dalam kebebasan? Tidak, sama sekali nggak bebas. Kalau ibu membiarkan itu, ya, membiarkan itu, pasti mungkin, saya mengatakan bukan pasti, mungkin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu loh. Karena apa? Anak ini belum bisa berpikir secara penuh tentang fungsi dari alat-alat itu gitu loh. Atau mungkin lebih ekstrem lagi, apakah tentara yang berperang itu berdosa atau tidak? Toh kenyataannya dia saling membunuh di sana. Padahal di hukum perintah Allah jangan membunuh. Tentara ini berdosa enggak? Menurut perintah Allah, dia berdosa. Tapi jangan dikatakan dosa dulu.
Apakah tentara itu tahu bahwa kalau peluru itu sampai keluar dari senapan jadi ditembakkan, kalau kena orang itu mati? Pasti semua tentara tahu itu. Kalau dia nggak tahu, pasti dia nggak akan jadi tentara pasti. Ini. Dia punya pemahaman seperti itu. Tahu. Apakah mau? Mau. Kalau dia tidak menembak duluan, dia akan ditembak, mati. Ini, ya, mati. Itu, ya. Dia tahu, mau. Apakah bebas? Sama sekali nggak ada kebebasan. Seorang tentara nggak ada kebebasan, ya. Pertama, kalau boleh memilih, lebih baik tentara itu di rumah, ya, di rumah bersama anak dan istrinya, dibanding dengan harus berperang saling membunuh seperti itu. Ini, ya, itu. Jadi, ya, kalau disuruh memilih, ya memilih di rumah. Ini. Jadi sama sekali nggak ada kebebasan. Intinya nggak ada kebebasan untuk melakukan pembunuhan itu, ya, nggak ada kebebasan. Itu terjadi kebebasan apabila orang yang sudah menjadi tawanan, tidak bersenjata, lemah, tidak bisa melawan, tapi tetap dibunuh. Nah ini, dia ada pilihan. Di sini ada pilihan, itu, ya. Jadi kalau yang pertama tidak ada pilihan, yang kedua ada pilihan. Dia sudah menyerah kok. Dia tidak punya senjata, dia tidak mungkin melawan juga, tapi tetap ditembak. Nah ini, dia mengambil nyawa orang lain. Gitu, ya. Jadi lihat kriterianya, tahu, mau, dan bebas. Kalau 3 kriteria ini mencakup dari sebuah perbuatan, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa. Masih banyak contoh-contoh yang mengatakan bahwa perbuatan ini belum bisa dikatakan dosa, tapi orang menjudge bahwa perbuatan ini adalah perbuatan dosa. Ini. Nah, kapan sih? Secara pribadi, kapan kita berbuat dosa dengan kriteria itu, kita mengakukan dosa kepada imam. Tapi gereja juga memfasilitasi masa-masa tempat kita mengaku dosa. Paling tidak ada 2. Pertama, ketika masa menjelang Paskah, sebelum kita merayakan Paskah pada masa Prapaskah, ya, dengan puasa, mati raga, berpantang, dan kita juga apa? Mengakukan dosa, pengakuan dosa. Yang kedua, pada hari Jumat, karena pada hari Jumat kita itu mengenangkan akan sengsara dan kematian Yesus. Maka di situ juga gereja menyediakan untuk pengakuan dosa. Tapi pada saat-saat ini para imam sudah duduk manis di ruang pengakuan dosa pada hari Jumat, tapi umatnya nggak hadir, nggak ada, gitu loh. Akhirnya para imam ya udah, daripada berbuat juga yang seperti itu. Kalau pada hari Jumat umat datang kepada imam untuk mengakukan dosa, baru imam akan di ruang pengakuan dosa. Kalau tidak juga menunggu itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang menjemukan juga, meskipun itu sebagai tugasnya, harus disadari sebagai tugasnya. Tapi kalau juga ada kemungkinan mungkin 100, 200, 300, 400, bahkan 1000% nggak ada kehadiran umat, ya udah mending juga bisa melakukan perbuatan yang lain yang lebih berguna. Seperti itu. Ini ya, itu. Jadi kesadaran umat untuk saat ini, untuk hari Jumat, bahkan dulu juga difasilitasi gereja sebelum Ekaristi ada pengakuan dosa. Tapi juga imam sudah duduk di situ juga berjam-jam, akhirnya nggak ada, ya udah. Sekarang solusinya adalah ketika umat memberitahukan kepada imam mau mengakukan dosa, baru imam menyediakan diri di ruang pengakuan seperti itu. Kecuali masa Prapaskah, hari yang sudah ditentukan, hari ini ada pengakuan dosa, ya udah, itu mau tidak mau imam harus siap sedia di situ. Ini. Lalu dari pengakuan-pengakuan dosa itu, harapannya adalah metanoia, pertobatan, kembali kepada arah metanoia ini, kembali kepada Allah. Ya, bukan pada arah, tapi kepada Allah. Ya, metanoia. Ini. Melalui apa? Melalui petugas gereja, yaitu imam. Imam pada saat itu memberikan pengakuan dosa adalah impersona Christi, pribadi Kristus. Ya, Kristus yang hadir. Ini, ya. Itu. Jadi kita kalau mengakukan dosa kepada imam, kita jangan melihat imam itu siapa, nama siapa,
Imam yang menerima mendengarkan pengakuan dosa kita, dia adalah impersona Christi. Ya, impersona Christi, pribadi Yesus yang nampak. Ini. Nah, tadi saya mengatakan bahwa Yesus yang memberikan pendasaran-pendasaran untuk pengakuan dosa ini. Pertama-tama yang harus kita pahami yaitu bahwa hanya Allah yang mengampuni dosa. Benar, sangat benar sekali. Hanya Allah yang mengampuni dosa kita ini. Ya, ini. Tapi Allah yang mengampuni dosa ini dengan kehendak Allah, bahkan sebelum manusia mau mengakukan dosa, Allah sendiri sudah mengampuni melalui apa? Melalui signium et instrumentum, sakramen. Dan sakramen itu muncul pertama-tama adalah pada diri Yesus. Ya, pada diri Yesus. Yesus adalah signium et instrumentum. Allah yang hadir untuk tanda dan sarana, Allah yang hadir untuk mengampuni dosa manusia. Ini, ya. Allah yang berkuasa mengampuni dosa hadir di dalam diri Yesus. Yesus mengatakan yaitu bahwa di dunia ini anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Markus bab 2 ayat 10. Ya, Markus bab 2 ayat 10. Dan kuasa yang dimiliki Kristus ini juga diberikan kepada gereja melalui siapa? Melalui Petrus sebagai pimpinan dan juga para rasul. Ini ya, 2 Korintus bab 5 ayat 18 ini. Para rasul diutus, ya, para rasul diutus dalam nama Kristus, melalui Dia Allah sendiri menasihatkan dan memohon, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 2 Korintus bab 5 ayat 20. Ini ya. Ini. Yesus mengajak manusia untuk senantiasa bertobat. Yesus yang adalah sakramen, ya. Ini tanda dan sarana Allah yang mengampuni ini, dan di dalam diri Yesus sebagai korban, imam sekaligus korban, mengembalikan kembali dengan pengampunan dosa yang ketika dia tidak ada, Kristus tidak ada, diberikan kuasa itu kepada Petrus dan para rasul. Nah, Kristus dan para rasul kemudian juga melimpahkan wewenangnya itu kepada paus dan para uskup, gitu. Paus dan para uskup. Nah, ketika dunia semakin berkembang, gereja juga semakin berkembang, semakin meluas. Kalau hanya ditangani oleh uskup sendiri juga nggak mampu, maka uskup mengangkat para imamnya untuk melanjutkan kuasa tersebut. Ini. Nah, itu dimensi dari kealahan. Nah, dimensi yang horizontal adalah berdamai dengan gereja. Apa itu gereja? Tadi sudah saya sebutkan, gereja adalah paguyuban orang yang beriman di dalam Kristus. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan. Ya, kalau kita mengatakan perumpamaan yang sederhana, yaitu adalah tubuh kita ini. Ya, kalau tangan kita ini kena pisau dan putus, bukan hanya tangan ini yang merasakan sakit, bahkan secara tidak sadar mulut kita pun akan mengatakan, aduh, sakit. Dan ini. Jadi bagian tubuh kita yang sakit, seluruh tubuh kita merasakan juga. Maka satu orang berdosa ini juga berdampak kepada sesamanya, kepada gereja. Ini yang saya maksudkan ya. Ini. Tuhan memberikan kuasa pengampunan kepada para rasul dan kemudian dilanjutkan melalui otoritas gereja. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di dunia, yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di dunia, dan yang kamu ikat akan juga terikat di surga. Ya, Matius 16 ayat 19, atau bisa dibandingkan dengan Lumen Gentium artikel ke-22. Ini, monggo silakan simak di situ. Ini. Jadi dimensinya adalah dimensi kealahan dan juga dimensi kepada sesama manusia, gereja. Ini. Sehingga di sini orang yang mengakukan dosa ada dua subjek. Pertama adalah subjek yang mengakukan dosa atau subjek pertobatan. Lalu yang kedua adalah subjek yang memberikan pengampunan dosa. Yang mengakukan dosa bertobat yaitu adalah penyesalan, pengakuan, dan juga menerima penitensia. Ini.
Lalu bagian yang memberikan pengampunan dari gereja adalah memberikan absolusi, pengampunan terhadap dosa tersebut. Ini ya. Jadi dari orang yang hadir di ruang pengakuan itu pertama-tama dibutuhkan sesal sempurna. Lalu dengan menyelidiki batinnya lalu mengadakan pengakuan dosa. Setelah orang itu melakukan pengakuan dosa, lalu menjalankan silih atau peniten yang diberikan. Ini. Ya. Siapa yang bisa memberikan sakramen pengakuan dosa? Yang bisa memberikan sakramen pengakuan dosa pertama-tama adalah Petrus dan para rasul. Ini. Seperti tadi yang dikatakan gereja tadi, Petrus dan para rasul juga dilimpahkan kepada paus dan para uskup. Ini ya, jadi karena situasi jemaat yang semakin membludak, ya udah itu juga dikuasakan kepada para imam. Tapi imam yang seperti apa? Imam yang sudah diberi kuasa. Tidak begitu imam yang ditabiskan langsung bisa mendengarkan pengakuan dosa, juga tidak. Paling tidak membutuhkan waktu 1, 2, atau 3 bulan seperti itu ya, untuk bisa menerima pengakuan dosa itu. Dan yang terpenting di sini adalah diberi mandat oleh otoritas uskup ya. Jadi diberi wewenang dari uskup ordinaris wilayahnya, yaitu dengan diberikan facultas conventiones excipiendi. Jadi di situ dia diberi surat penegasan bahwa dia boleh mendengarkan pengakuan dosa itu dengan surat itu. Lalu hasilnya apa buah-buah dari sakramen pengakuan? Pertama adalah dimensi kalan, dia berdamai dengan Allah, memulihkan kembali hubungannya yang retak antara Allah manusia karena kedosaan manusia itu. Lalu berdamai juga dengan gereja ini. Jadi kedosaan tadi menyangkut juga hubungannya dengan Allah, tapi juga hubungannya dengan sesama sebagai warga gereja. Ini orang didamaikan kembali, ya, orang didamaikan kembali seperti itu. Lalu kemudian kita juga melihat perayaannya. Perayaannya bagaimana pengakuan dosa itu? Perayaannya sebetulnya juga seperti sakramen-sakramen yang lain. Pertama kali dengan sakramen ini, pelayan sakramen itu memberikan salam, lalu berkat, pembacaan sabda Tuhan, ya, pembacaan sabda Tuhan supaya ini bisa menerangi hati dan budi penerima tadi, membangkitkan penyesalan. Lalu juga setelah itu ada pengakuan dosa, lalu ajakan untuk menyesal, lalu mengaku dosa secara pribadi, ya, mengaku dosa secara pribadi kepada imam, lalu menyampaikan dan penerimaan penitensi dan juga absolusi, ya. Di situ yang terjadi. Jadi kalau kita menyatakan ada dua bagian, biasanya dilakukan pada masa Prapaskah atau Advent, ya, menjelang Natal atau menjelang Paskah itu ada ibadat. Ya, ada ibadat tobat. Setelah ibadat tobat selesai, lalu secara pribadi masuk ke kamar pengakuan. Ini yang perayaan yang diadakan untuk pengakuan dosa. Ini. Nah, Bapak Ibu sudah terkasih di dalam Tuhan, tentang pengakuan dosa ini kita juga mengenal kata-kata indulgensi, ya. Kita mungkin mengenal kata-kata ini. Pengertian indulgensi itu apa sih? Indulgensi adalah penghapusan sisa-sisa dari kedosaan kita terhadap Allah, ya. Dosa-dosa kita yang sudah diampuni ini, tapi juga ada bekasnya. Nah, bekas ini bisa dihapuskan melalui indulgensi. Ini indulgensi ini diberikan kepada umat Kristiani, ya. Ini penerimanya di bawah persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi ada syarat-syaratnya. Dan indulgensi ini bisa secara penuh atau mungkin indulgensi yang
sebagian, tergantung dari yang diucapkan apa. Diturunkan, indulgensi bisa diturunkan bagi orang yang hidup maupun orang yang sudah meninggal. Lihat di situ Indulgentiarum Doctrina, di situ halaman 1-3 bisa dicermati di situ. Saya tadi mengatakan tentang sisa dosa. Apa itu yang dimaksud dengan sisa dosa? Kalau saya menggambarkan secara sederhana, tangan kita yang kena pisau, seret begitu, ya, itu lalu kemudian kita beri obat, lalu kemudian sembuh. Oke, sudah sembuh, dipijat juga tidak terasa, tapi ada bekas-bekasnya ini. Jadi sisa-sisa dosa kalau saya mengatakan di situ, ada bekas-bekasnya. Nah, bekas-bekas ini yang diampuni melalui indulgensi. Ini. Seperti itu sebetulnya yang pernyataan tentang masalah indulgensi. Dan siapa sebetulnya yang bisa memberikan indulgensi ini? Pemberi indulgensi, saya mengutip dari kanon, dari hukum gereja ya, kitab hukum kanonik, kanon 995 artikel 1, bunyinya adalah seperti ini. Selain otoritas tertinggi gereja, orang-orang yang dapat memberikan indulgensi hanyalah mereka yang diakui memiliki kuasa itu oleh hukum atau yang diberi oleh paus. Tak satu pun otoritas pun di bawah paus dapat menyerahkan kuasa untuk memberikan indulgensi kepada orang lain, kecuali hal itu secara jelas dianugerahkan oleh tata apostolik. Apa maksudnya ini? Artikel 995 ini. Yang memberikan, jadi selain paus, otoritas tertinggi gereja yaitu paus, tidak ada yang bisa memberikan ini kecuali orang-orang yang diberi kuasa. Ini, ya. Jadi orang bisa memberi indulgensi kalau dia diberi kuasa oleh paus. Yang artikel 1. Artikel kedua, siapa yang bisa memberikan kembali kuasa ini kepada orang lain? Yang bisa memberikan indulgensi kepada orang lain adalah paus tadi, ya. Tapi orang lain ini juga bisa memberikan kuasa lagi kalau orang ini dianugerahkan oleh paus untuk bisa memberi indulgensi. Jadi sebetulnya bahwa indulgensi adalah reservasi paus. Yang bisa memberi adalah paus, lalu paus bisa memberikan wewenang ini kepada orang lain, ya. Dan orang lain itu bisa memberi kembali wewenangnya kepada orang lain lagi kalau dia menerima anugerah dari paus. Seperti itu, tidak sembarangan. Oh ya, kamu sudah diberi anugerah untuk bisa memberikan indulgensi. Tidak langsung semesta-merta dia bisa memberikan wewenang kembali. Tidak bisa. Hanya kuasa dari paus. Kecuali kalau dia yang sudah ditunjuk itu diberi wewenang khusus lagi, dianugerahkan lagi. Agar seseorang mampu memperoleh indulgensi, haruslah sudah dibaptis pertama. Sudah dibaptis. Tidak terkena ekskomunikasi. Ya. Dan juga di dalam keadaan berrahmat. Ya. Dalam keadaan berrahmat. Namun agar orang yang mampu itu memperoleh, haruslah sekurang-kurangnya mempunyai intensi. Meskipun dia itu mencakup 3 hal tadi, tapi kalau tidak ada intensi dari dalam, nggak terjadi sesuatu. Ya, nggak terjadi sesuatu. Harus ada intensi, baru melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diharuskan. Mengenai pemberian dan penggunaan indulgensi ini, haruslah disampaikan dan dipatuhi ketentuan-ketentuannya yang tercantum. Jadi orang harus mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku saat itu. Dan ini juga bisa diberikan kepada siapa? Kepada orang hidup maupun kepada orang yang mati. Orang yang mati misalnya diberikan kepada ketika tanggal 2 November, itu kan peringatan arwah. Biasanya paus juga memberikan indulgensi bagi orang yang melakukan ini untuk arwah. Nah itu, ya. Ini syarat-syaratnya harus dipenuhi dan harus ada intensi pribadi. Ya, saya mau menerima
syarat-syarat indulgensi ini dengan intensi saya untuk apa? Untuk orang ini atau untuk diri kita sendiri, tergantung dengan indulgensinya itu, ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang saat ini bisa saya berikan tentang sakramen penyembuh, yaitu sakramen pengakuan dosa. Dan kita akan bertemu kembali di sakramen penyembuh yang berikutnya adalah sakramen pengurapan orang sakit, ya. Sakramen pengurapan orang sakit. Demikian, jangan lupa subscribe dan berikanlah input-input hal-hal yang baik untuk mengembangkan dari forum ini.